kreator tuh sebenarnya menafsir sesuatu yang melahirkan tafsir-tafsir baru sampai dia lupa sebenarnya. Lupa dalam arti tidak tujuannya harus populer, harus sukses, tapi bagaimana kontinuitas atau kesibukannya untuk selalu menafsir. Halo, ketemu lagi dengan saya, Kus Indarto, di acara Kota Seni Kita di TVRI Stasiun Yogyakarta. Kali ini saya kedatangan tamu yang sudah sangat dikenal di dunia seni, khususnya seni rupa. Namanya Bung Nasirun. Ya, selamat pagi. Selamat malam juga ya, nonton, tergantung nontonnya itu. Tergantung nontonnya ya. Dan ini dalam acara apa Pak Gus? Kota Seni Kita. Kota Seni Kita. Ya. Ini saya sebenarnya agak malu tadi karena saya ngundang beliaunya dengan jam yang sudah saya tentukan sendiri, tapi saya datang terlambat, kalah terlambat dibanding beliaunya. Ini kayaknya berhubungan soal disiplin ini. Kok bisa seniman disiplin? Etos kerjanya Anda, tampaknya hidup Anda, etos hidup Anda tampaknya disiplin. Apa sih pentingnya disiplin bagi seniman ya? Iya, karena harus menyadari bahwa kita diberi satu talenta, bakat, karunia, cara mensyukurinya ya salah satunya itu dengan etos. Etos kerja ini tentu terkait dengan disiplin waktu. Makanya tadi kalau jam 10 kita ada acara wawancara hari ini tuh, jam 9 sudah nggak bisa tidur saya. Jadi membayangkan untuk kita tetap datang tepat waktu. Dan saya tambahin dulu sebenarnya bahwa rasa senang, kontinuitas yang terjaga itu, saya tidak pernah satu hari pun tidak melakukan kerja seni. Yaitu walaupun tiap hari, walaupun saya tidak punya ide, ya tentu saja tidak punya ide. Itu sudah sebagai sebentuk gugur kewajiban untuk mengasah apa yang kita anugerahkan tadi, yaitu bakat tadi. Cuman saya biar agak mendekati religiusitas jadi karunia itu. Syukur dan mensyukuri dan etos itu dibangun karena ya bahasa spiritualnya mengistiqomailah ya. Ya. Ini menarik. Tadi tidak ada hari tanpa berkarya. Ya. Saya ingin tahu kira-kira etos kerja yang Anda bangun tidur yang Anda raba itu HP, istri, atau kuas atau alat-alat gambar. Ya, alat gambar lah, HP-nya belum saya beli. Nggak punya HP ini. Iya. Seniman. Istri saya menjadi bagian hanya menyediakan alat. Jadi saya lebih sangat dekat di tempat tidur saya itu dengan media. Tentunya medianya tidak harus mengada-ada. Nah itu yang mengontrol istri. Seadanya. Adanya kartu undangan ya kita respon kartu undangan, adanya kertas lama ya kertas lama. Bahkan untuk pandemik ini saya merespon kuas yang sebagaimana kuas sebagai untuk melukis, ya kuas-kuas bekas itu sebagai medium. Ya, enggak ada pernah. Tetapi kalau longgar dari kontrol dari keluarga, ya saya akan melukis besar. Tapi hari, minggu, bulan terus kita lakukan kerja itu. Bahkan kadang-kadang gayanya ada kerinduan kepada almarhumah ibuku, kadang-kadang nulis surat. Nah, bagi saya ide itu runtuh sesaat. Tidak ada yang mampu membendung, dan kalau ide itu datang tanpa kita eksekusi, kita udah kelewatan lagi. Dan kolektivitas manusia, image publik besok sudah menjadi hari lain. Oh besok hari Kamis, hari Jumat. Kecuali saya mempunyai kemampuan membendung hari dulu. Wah kan itu kan membendung waktu. Membendung waktu tidak mungkin, maka waktu kita selalu seirama dengan waktu. Kecuali itu juga apa ya? Kayak petani ya ini. Kesadarannya ya juga kesadaran untuk berproses, proses is proses itu. Ya. Nah, soal ide.
Dari mana datangnya ide kalau dalam pengalaman Anda? Kalau kontinu terjaga, ide itu akan datang. Walaupun kita dengan usaha, dengan sensasi apapun, kalau kita menunggu ide tidak akan mungkin akan kita ketemukan. Problematika saya kira sudah menjadi bagian dari ide. Hari ini tidak bisa tidur ya, kita catatlah. Hari ini mungkin kita kecewa dengan keluarga. Hari ini kita bahagia. Hari ini mungkin ada sandaran kemanusiaan, ada keharuan. Itu sebagai modal. Embrio untuk saya catat. Kadang-kadang bukan hanya catat. Kita karena berbasic seni rupa, kadang-kadang kita mengglobal menjadi apakah itu sketsa ataupun drawing atau sesuatu yang betul-betul abstrak gitu. Uniknya, kumpulan-kumpulan itu kadang-kadang menggoda kita untuk membuka kembali, dan kadang-kadang dengan momentum yang paling tepat itu kita kadang melakukan satu kerja melukis berdasarkan embrio tadi. Ini menarik. Saya ingin mengingatkan kembali ke pemirsa, Nasruddin ini adalah sosok perupa atau seniman seni rupa yang salah satu yang sangat produktif di Jogja, bahkan mungkin di Indonesia ya. Ribuan karya sudah lahir dari tangan dan pemikiran dia. Tetapi juga ada satu hal yang menarik, ide-idenya, ide-ide karyanya antara lain dipasok dari soal dunia pewayangan. Nah, saya pengen ngulik sedikit lah tentang ide. Anda tadi lahir ide itu nyaris dari mana saja. Tapi ada satu kurun waktu Anda ide-ide karyanya berasal dari wayang. Bagaimana Anda bisa menggali tentang wayang itu? Tentu ada romantisme ya masa lalu ya. Mungkin waktu itu tontonan yang bisa kita nikmati mungkin pertunjukan wayang. Waktu kecil kan. Dan tontonan itu sangat membekas dulu. Dan tontonan itu menjadi relevan juga dalam situasi hari ini. Jadi wayang bisa sebagai tonggak awal untuk romantisme, untuk menggali lagi ide-ide. Dan wayang itu juga tidak berhenti pada sebagai pertunjukan, tontonan yang menjadi tuntunan. Jadi dalam pakeliran mungkin sebagai alam mikro. Akhirnya kita melihat hari ini adalah sebuah alam makro yang relevan sekali dengan pertunjukan masa lampau. Yang unik, ada tantangan lagi kalau sebagai seorang kreator tadi, dengan etosnya tadi. Kalau hanya 2 epos, katakanlah Ramayana Mahabharata, itu hanya cukup 2 malam selesai. Kenapa bertahan sampai 150 tahun, bahkan 200 tahun yang lampau? Berarti ada tugas penting, tugas besar, tugas unik, tugas para kreator untuk melahirkan tafsir-tafsir baru, di mana wayang yang textbook yang pakemisme tadi, tugas generasi berikutnya melahirkan sebuah lakon-lakon carangan. Jadi lakon-lakon carangan adalah lakon-lakon yang memberikan satu kontribusi untuk memberikan nafas panjang dari warisan masa lampau itu. Tentu wayang itu sangat dekat. Dan maaf, saya tidak mengada-ada, karena kita dekat, jujur sih belum. Tetapi kita pertunjukan yang itu sangat relevan, dekat, dan kita gali kembali sebagai sumber ide. Ya, dekat, saya pengen belum jelas. Dekat itu pengertiannya, apakah dunia pewayangan itu representasi dari kehidupan manusia gitu maksudnya? Oh iya, sangat. Nah, ini ada kedekatan. Ya. Secara historis ya dekat, karena waktu kecil itu kan begitu dekat sekali dengan pertunjukan itu. Jadi tadi saya awali dengan romantisme masa lampau tadi, karena kita selalu selalu punya kedekatan dengan tontonan yang mengandung nilai tuntunan tadi. Itu satu-satunya pertunjukan di waktu kita kecil. Jadi orang liane. Orang belum ada musik lah, belum ada lah ya. Ada. Tapi adanya cuman wayang. Secara kebetulan Mas Kus, jadi ibu saya sebelum menjadi mualaf juga orang yang punya kedekatan dengan mitos atau mistik. Karena ibu saya itu berkeyakinan, itu Sunda Wiwitan, kalau di Jawa mungkin Kejawen. Dan
beliau melakukan satu prosesi spiritual namanya sesaji. Lalu melakukan ritual menatap langit, ritual menyapa bintang, menyapa bulan sabit. Nah itu juga salah satu warisan ya. Jadi aku baru tahu warisan tuh. Jadi kebayang waktu itu apa saya nggak diwarisi tanah dan rumah, ternyata warisan-warisan perilaku almarhum ibuku itu sebagai sumber ide. Nah tentu cara merealisasikan untuk merupakannya itu mitologi atau mistik perilaku Sunda Wiwitan almarhum ibu saya itu saya gabung lagi. Saya gabung dengan romantisme saya melihat wayang. Jadi figur yang muncul itu di antara alam sur dan bentuk wayang. Masih dapat bonus lagi. Perilaku almarhum ayah saya yang notabene seorang badal torekoh tadi. Jadi orang yang melakukan ritual keagamaan tetapi dia punya satu kedekatan sekali. Kerinduan bahkan. Dengan metodologi mencapai kepada ketauhidan ataupun keesaan ataupun ketuhanan. Nah, di sana otomatis memberikan satu gambaran itu saya gambarkan. Jadi campur-campur kayak gudeg Jogja itu. Menjadi multi cross. Cross pertama kali adalah antara kebudayaan lokal wayang tadi dengan kebudayaan tarekat yang dilakukan almarhum bapak saya dan perilaku almarhumah ibu saya sebelum menjadi mualaf dengan Sunda Wiwitannya itu. Mungkin orang barat ataupun selalu menengari bahwa karya Anda adalah ini sinkretisme. Jadi penggabungan dari berbagai macam. Agak narsis sedikit. Kata almarhum Pak Fajar. Fajar Siddiq itu. Sebenarnya surrealisme itu tidak harus berbasis berawal dari realisme. Contohnya umpamanya Ida Bagus Made Poleng, Cokot, Lempar dan sebagainya yang dia punya basic seni tradisi. Nah salah satunya itu barangkali nanti bisa menjadi sumber berikutnya adalah Boyke Aditya Krishna. Seniman cara menggambarkan dengan bercermin, bukan bercermin lagi saya kira mengeduk ya, terinspirasi dari karya-karya klasik tradisi Bali. Nah, karya Anda itu tadi Anda katakan juga terinspirasi oleh problem-problem soal keagamaan gitu ya. Berarti karya Anda sebenarnya Anda berlakukan sebagai syiar atau tafsir atas serapan Anda pada dunia agama atau religiusitas? Tafsir. Tafsir. Kreator itu sebenarnya menafsir sesuatu yang melahirkan tafsir-tafsir baru sampai dia lupa sebenarnya. Lupa dalam arti tidak tujuannya harus populer, harus sukses, tapi bagaimana kontinuitas atau kesibukannya untuk selalu menafsir. Nah, itu saya kira yang menjadi penting atau sebagai fondasi, bukan orientasi justru itu. Nah, tentu sebagai seorang perupa itu loh. Ada ikhtiar, ada riado kebudayaan, yaitu tentang bagaimana kita mempresentasikan pameran gitu. Nah, itu biasanya dari presentasi ini kita menemukan satu pattern atau penapresian. Sebenarnya hari ini sih kita blunder lah. Kalau seni untuk rakyat, pamerannya Anda juga yang nonton saya, pameran saya nonton Anda dulu. Kan kira-kira seperti itu. Jadi agak blunder sebenarnya. Tetapi pattern-pattern ini akan melahirkan satu pattern, kadang-kadang memberikan satu solusi. Tanpa disadari memberikan satu solusi, maaf tuh ekonomi. Tapi itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Barangkali anak karya yang lahir dari proses kreatif itu bisa memberikan satu labeling. Barangkali mereka itu seniman, kira-kira begitu loh. Bukan kita kesusu menasbikan sebagai seniman. Prosesnya saya kira. Menarik juga nih, faktor ekonomi adalah bukan target ya, bukan tujuan ya. Bukan. Jadi Anda jadi seniman kaya itu itu dampak ya. Udah. Kok dilola sugih gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu, lukisnya sih juga begitu bagus, nasibnya aja yang beruntung ya.
Enggak. Tapi itu juga butuh kecerdasan tersendiri loh untuk bisa menjadi seniman yang sukses secara ekonomis. Iya. Mungkin Anda bisa menularkan kiatnya atau menularkan kekayaan Anda pada saya. Kita mungkin dengan pattern kita berusaha seperti orang berkarya, memberikan satu nilai keindahan, nilai positif. Kalau nilai keindahan dan positif dia diterima sebagai pattern saya, dia akan bersatu vibrasi bias. Jadi tidak cukup hanya berhenti pada ini lukisan bagus, kita bahkan masih debat usir tentang teknik kira-kira begitu. Tidak. Kita melakukan berkesenian, sama kita melakukan idealnya melakukan kesenian seperti kehidupan. Berkarya bersama, berkarya di kanvas, berkarya di kehidupan. Nah, pattern ini akhirnya kita ada kristalkan ini. Saya akan menyadur satu pemikiran almarhum ayah saya. Dimana ketika kita sudah menjadikan satu pattern, ada keyakinan bahwa Tuhan memberikan satu dampak ekonomi lewat umatnya juga, yaitu mungkin orang menyebut kata kolektor, kan kira-kira begitu. Ini religius nih pas nih. Jarang kolektornya suki. Lu iya. Otomatis dong, kolektornya suki ya. Istilah almarhum ibu saya itu kebo gupa itu cipratannya tidak akan jauh daripada yang dekat loh. Ini tak gariskan. Maknanya? Ya kalau kita dekat orang kaya ya minimal ya dapat sembako lah. Berarti nggak salah nih ya, saya ngundang Anda. Oke. Problem soal tafsir, kemudian punya dampak macam-macam lah ya, tidak hanya sekedar ekonomis. Itu sebetulnya juga paling tidak soal dampak apresiasi itu juga menarik bahwa dia bisa berdampak karena mungkin atau sangat dimungkinkan karya itu punya katakanlah roh gitu ya. Bagaimana Anda taksunya ya kalau orang Bali menyebut, bagaimana Anda memberi roh pada tafsir sehingga menjadi karya Anda itu? Tadi video tadi saya kira lebih jujur. Lebih merdeka. Jadi justru tadi ada suasana kadang-kadang ingin membuka kembali coretan-coretan ataupun ide-ide yang begitu runtuh setiap saat itu. Baru kita akan transformasi, kita gambarkan. Kadang juga kita melakukan tidak hanya pada kertas kecil ya. Tadi ini sebagai rangsangan kreativitas. Saya khawatir juga karena kamu mengatakan seperti itu karena kamu punya banyak ekonomi kan gitu. Kadang juga kita global itu. Momen estetis kita dapat hari itu juga kita global sekali. Setelah itu baru kita sadar karena produk asri tentu kan. Sadar unity, sadar artistik, itu dalam kesadaran berikutnya. Kecuali lu nih, satu orang menurut saya, Avandi. Barangkali saya curigai mereka melukis sebelum dia mengekspresikan. Dia punya perenungan, dia punya pencernaan. Dengan sesaat itu dia bisa melakukan satu kerja yang begitu cepat dan hasilnya artistik ya. Nah itu yang seharusnya idealnya sampai tadi saya masih cemburnya nggak selesai dulu. Itu yang saya kira nggak salah kalau dia selalu ditanya Pak Jim Supangkat dulu bahwa apa di aliran Anda itu seorang realis yang semurni-murninya ya barangkali tepat juga. Nah kita ini ada kesadaran yang ya tadi unitnya sadar, artisnya sadar. Ini kalau dipasang kok belum begitu matching dengan frame-nya. Nah, ini menarik. Anda sudah begitu banyak berkarya, ribuan karya, kemudian punya dampak macam-macam lah ya. Sekarang apa yang Anda kejar dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dalam proses kreatif Anda? Ada kesadaran begini, saya ingin berzakat kebudayaan, walaupun hanya secuil. Jadi kalau saya dapat punya dampak ekonomi, saya sisihkan untuk melacak, untuk mencoba mengapresiasi karya-karya pendahulu kita. Untuk guru kita, seniman otodidak, seniman populer dan sebagainya. Di sana lagi menimbulkan lagi proses kreatif lagi.
Dengan Anda mengoleksi karya Mengkoleksi. seniman lain? Iya. Oh, oke. Wah, ini perlu digali lagi. Sudah berapa koleksi Anda sekarang? Mungkin kalau dengan surat, sketsa, lukisan mungkin kurang lebih 1000 ada. 1000 karya. 1000 karya. Bahkan surat-surat pun Anda koleksi? Ya, Surat apa itu? Surat Avandi, puisi, secuil puisi Avandi buat Mariati, surat Sujoyono, surat Avandi. Nah, ini saya kira kita garis bawahi lagi bagaimana membangun sebuah pattern yang luar biasa. Avandi memang besar sekali, layak dikenang. Karena 60 surat yang saya dapatkan dari almarhum Avandi, dia selalu menyurati kawan-kawannya, apakah itu Rusli, Sudarso, Hendra. Itu surat Avandi ketika di luar negeri? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Oh, Iya. sesama di Indonesia ya? Sesama di Indonesia. Ada yang dari luar negeri juga lah ya, tentu karena dari kertasnya berbahasa Belanda waktu itu. Dan mereka tuh sangat mengapresiasi karya orang lain. Bahkan lebih banyak saya baca itu ya, lebih banyak mengagumi karya orang lain. Makanya kalau mereka itu proses kreatifnya sampai menanam sebegitu arifnya, Avandi itu diapresiasi, ya itu memang karya mereka. Orang mungkin hanya berhenti melihat lukisan Avandi, mahal, cepat. Tapi Avandi juga melakukan satu kerja yang berbeda dengan seniman lain. Nah, itu yang sudah Anda lakukan dengan mengoleksi ya. Ya. Nah, lalu ada zakat kebudayaan apa lagi yang Anda sedang lakukan ini kira-kira? Atau ingin mendedikasikan karya mereka. Jadi saya tidak punya cita-cita bikin museum karya saya, tetapi saya ingin sebentuk terima kasih, ingin mendedikasikan ruang buat para pendahulu saya. Karena bagi saya kita ada generasi penerusnya. Kalau kita terpotong sejarahnya ya barangkali puzzle-puzzle inilah yang sebenarnya saya ingin saya coba menjadi sebuah puzzle yang nanti bisa sebagai warisan saya kira. Nah, Mas Nasrun, ide Anda luar biasa, tapi gini, Anda akan membangun semacam museum lah ya. Ya. Tapi tradisi museum di Indonesia itu kayaknya masih lemah ya kita, tradisi bermuseum lah. Bagaimana Anda menyiapkan tradisi ini, paling tidak pada minimal keluarga dan lingkungan Anda? Ya, jadi ini baru-baru ini bahwa ruang koleksi saya kerjasama dengan Amanjibo Hotel sebagai destinasi wisata. Ini mungkin sebagai closing ya. Mengapa tidak Jogja sebagai kota seni? Kalau ada mappingnya, studio seniman ini tidak hanya seni rupa loh, saya kira seni pertunjukan dan seni apa sajalah. Kalau ada mappingnya, saya kira itu sebagai tujuan wisata. Tentu keistimewaannya tidak diragukan dan mungkin satu-satunya di sebuah kota yang kota budaya di mana mappingnya itu ada dan sebagai tempat kunjungan untuk tempat mengapresiasi, karena tanpa itu kita agak terpotong bahwa hanya orang siap pameran ataupun mengapresiasi pada event pameran, padahal semua studio seniman, saya kira studio seniman itu adalah ya studio, ya galeri, ya museum yang layak ke depan, saya kira bisa menjadi tujuan wisata. Oke. Untuk tidak terpotong dengan publik, saya kira begitu. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir. Anda seniman yang kaya lah ya, tapi nggak punya HP itu. Apa strategi Anda dengan tidak punya HP ini? Moga-moga nggak dipublish gini. Publish saja, nggak apa-apa. Tangan saya untuk lukis aja lah. Untuk lukis aja. Nanti kapan-kapan baru beli. Mungkin untuk Anda bisa untuk nonton apa. Oke, ini bercanda. Terima kasih Mas Nasrun. Sama-sama. Teman-teman atau pemirsa sekalian, kita nggak punya banyak waktu lagi untuk bisa berbincang tentang sosok Nasrun, tapi mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa menyambung lagi dengan perbincangan yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Saya Kus Indarto dan Mas Nasrun. Salam.